Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita melanjutkan kitab Nasaihul Ibad di bab sulasi, bab 3 ya. Al-maqalatul awwal ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalah yang pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi, ay dakhala fi waqtis subah, itu ketika masuk pagi, masuk waktu pagi, wa huwa yashku dhiqal ma'asi, dia mengeluh akan kesulitan hidupnya, urusan hidup. Barang siapa yang pagi hari sudah mengeluh tentang urusannya ya. Mengeluhnya ai ilan nas, mengeluh kepada manusia maksudnya. Ketemu temannya pagi-pagi sudah mengeluh, bagaimana Pak, saya hidup kok begini ya. Istri susah diatur, wah rezeki susah ya, ini namanya mengeluh. Maka faka'an nama, seakan-akan orang tersebut yashku rabbahu, dia mengeluhkan Tuhannya, mengeluhkan Allah. Yashku rabbahu, dia melaporkan kepada manusia, yang dilaporkan ini Allah. Jadi makhluk manusia ini kan makhluknya Allah, nah, mengeluhnya kepada manusia. Nah, nanti yang diajak mengeluh juga sama-sama mengeluh kan, ya. Diajak, di akhirnya juga jawaban temannya, apalagi saya Pak, ya. Saya ini malah masalah banyak sekali, bukan mendapat solusi, tapi malah mendapat masalah baru. Jadi artinya itu tidak ada perlunya kita itu mengeluh kepada sesama manusia. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang pagi-pagi sudah mengeluhkan tentang kehidupannya kepada manusia, seakan-akan dia tidak terima ya, melaporkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu, setiap manusia itu pasti punya masalah, pasti punya hal yang Allah sudah tentukan seperti itu. Ada masalahnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kapasitas kehidupan orang itu masing-masing. Kalau anak kecil dia punya masalah ya, mungkin masalahnya apa? Masalahnya mungkin dengan temannya dan lain sebagainya. Nanti agak menjadi remaja punya masalah, nanti besar lagi sudah nikah juga punya masalah ya. Sudah nikah juga dianggap dulu kalau sudah nikah nggak ada masalah, ya tambah masalah ya kan? Yang sudah nikah pengennya punya anak supaya ya tambah masalah. Jadi masalah ini tidak akan berhenti selama kita hidup di dunia.
Di ad-dunya darul masalah. Memang dunia ini tempatnya masalah. Di hidup itu menghadapi masalah. Maka masalah-masalah ini bukan untuk kita saling melaporkan satu di antara yang lain, mengeluhkan. Seakan-akan kemudian kita mengeluh kepada manusia. Yang kita keluhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluhnya kepada siapa? Ya seharusnya kepada Allah, ya. Jadi saya pernah kita diskusi kita dengan guru saya dulu itu. Jadi waktu kesulitan dalam ma'isyah, dalam rezeki, guru saya mengajarkan begini, ya Allah, dengan rezeki yang seperti ini saya kuat ya Allah. Tapi saya melihat anak-anak saya, istri saya ini, apakah mereka kuat sekuat saya? Ya. Nah ini alasannya, maka ya Allah berilah saya rezeki supaya bisa mendidik mereka. Jadi kepada Allah, bukan kepada orang lain. Maka faka'an nama yashku rabbah. Barang siapa yang pagi-pagi sudah mengeluh tentang kesulitan, tentang kesempitan urusan dunianya, urusan ma'isyahnya, kehidupannya, seakan-akan dia ini melaporkan Allah kepada makhluknya, kayak nggak terima dengan Allah, ya. Padahal wasyikayatu, adapun mengeluh itu la taliku illa ilallah. Sedangkan mengeluh itu tidak boleh, tidak pantas, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syikayatu ilan nas fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi taala. Dan mengeluhkan kehidupan ini kepada manusia itu tanda alamat tidak ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini diciptakan seperti ini, ya, saya ini sudah, padahal saya ini sholat terus, ya, lama-lama menyalahkan Allah, lama-lama akan menyalahkan takdirnya Allah. Padahal saya juga puasa, Allah suruh puasa, saya puasa, Allah suruh sholat, saya sholat, tapi hidup saya masih susah terus, masih sulit terus, ya. Itu orang yang nggak pernah sholat saja malah hidupnya bahagia. Bagaimana Allah ini? Nah ini, jadi seakan-akan itu menersangkakan perintah Allah, ya. Jadi tidak boleh kita banyak mengeluh. Kita itu gembira saja di dunia ini, ya. Kita ini nikmati saja kehidupan kita, dan itu akan terus berjalan. Kita nikmati juga berjalan, kita susah juga kehidupan ini terus berlanjut, ya. Kita nikmati saja, kita ridho bi qismatillah, dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Allah yang memberi masalah, Allah pun yang memberi jalan keluar, ya. Dan Allah, kita harus tahu, Allah sudah memberi garis besar kepada kita, memberi warning kebaikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan menguji kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Jadi kalau ada ujian, kita lagi diuji, kita lagi dicoba, kita lagi mendapat masalah, yaitu masalah itu pasti kita bisa selesaikan, karena Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya tersebut. Jadi jangan sampai kita ini tidak ridho, tidak ikhlas. Nah, termasuk daripada rukun iman itu kan iman kepada takdir, ya, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi iman kepada qada dan takdir bukan berarti kita diam diri duduk saja di rumah, tidak. Usaha itu harus wajib ya, usaha. Berusaha. Nah, selebihnya dari usaha kita itulah kemudian kita beriman bahwa apa hasil dari usaha kita itulah yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah doa, saya doa tapi belum dijabah. Ya mau dijabah atau tidak itu urusannya Allah. Kalau kita berdoa belum diijabah, kita husnudzon kepada Allah. Kita punya keyakinan bahwa Allah tidak bisa diintervensi dengan doanya hambanya. Kalau dikabulkan, kita berarti husnudzonnya bahwa Allah sayang, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, menyayangi kita. Seandainya tidak dikabulkan, berarti Allah itu memang nggak bisa dipaksa oleh siapapun. Itu. Nanti kalau Allah bisa didikte hambanya, bisa didikte manusia, berarti tidak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha menghendaki apapun yang dikehendaki. Makanya ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya keinginan. Ya, siapapun punya keinginan, tapi Allah akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukum al kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam. Rasulullah menawarkan kepada sahabat. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu menawarkan ke sahabat, mau enggak saya ajari kalian, gitu ya. Ini kadang-kadang guru kan begitu, kalian mau enggak tak ajari ini, nah itu ya. Rasulullah menawarkan kepada sahabat, ala uallimukum, apakah kalau kalian mau aku ajarkan al kalimat, kalimat-kalimat allati tatakallama biha Musa, yang Nabi Musa alaihissalam dulu mengucapkan kalimat ini. Diucapkan ketika apa? Hina jawazal bahra, ketika melewati lautan. Nabi Musa ketika membelah lautan itu apa yang diucapkan? Mau enggak saya ajarkan kalian? Para sahabat menjawab, ya mau ya Rasulullah. Jadi ketika selamat dari apa? Dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya membelah lautan, ada kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa selamat dengan tentaranya orang-orang Bani Israel. Bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, qulu, ucapkan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini harus hafal ya. Jadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanya untukmu, hanya milikmu. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu tempat untuk mengadu. Ya. Wa antal musta'an, dan engkaulah yang bisa menolong, maha menolong. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami di dalam apa? Di dalam doa atau kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ada permohonannya, tidak ada permintaannya. Mana tidak ada. Segala puji bagimu ya Allah. Engkaulah tempat kami mengadu, engkaulah tempat kami minta pertolongan, dan tidak ada daya upaya kecuali ta'asa di sini. Enggak ada doanya, tidak ada. Ya Allah belahlah lautan, tidak ada. Ya Allah selamatkan kami, tidak ada.
Tapi dengan kalimat ini kemudian Allah memberikan keselamatan, Allah membelah lautan, ya, memberikan solusi. Nah ini bedanya kita dengan para kekasih Allah. Jadi kalau orang kekasihnya Allah itu banyak memuji Allah, kemudian Allah beri solusi. Nah kita ini orang-orang awam kayak kita ini banyak memintanya kepada Allah, tapi jarang memuji Allah. Jarang memuji kepada Allah, tapi permintaannya panjang sekali. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah pokoknya banyak sekali. Sebenarnya doa itu nggak usah panjang-panjang, diperpanjang kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi Allahumma lakal hamdu, ya. Di dalam doa-doa kita itu pasti didahului dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ya, jadi ini didahului dengan memuji Allah. Jadi kalau kita di sholat duha itu, nah itu doanya apa? Inna duha duhauka wal baha bauka wal ismata ismatuka. Jadi gitu. Itu pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah. Wal quwwatuka. Ya Allah, waktu duha ini milikmu. Ya Allah, kekuatan milikmu, ya. Kekuatan ini milikmu dan rezeki juga milikmu. Baru minta. Jadi muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa kalau kita mau doa itu? Jadi intinya adalah kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Musa alaihissalam, ya, ini tidak ada lafaz permintaan dan permohonan. Jadi memuji kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi solusi. Hanya banyaklah berzikir kepada Allah, ya, dengan kalimat-kalimat, dengan asmaul husna, ya, dengan membaca tasbih. Dan Allah itu kalau sudah menyifati dirinya sendiri dalam Al-Qur'an itu panjang sekali. Di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyifati yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya. Di al-malikul qudusus salamu dan terus, ya. Jadi banyak Allah menyifati dirinya. Jadi kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Fir'aun, diselamatkan oleh Allah dengan bala tentaranya Nabi Musa ini dengan orang Bani Israel, itu ternyata doanya itu. Nah, doanya itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, itu kalimat yang dibaca apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Jadi ini kata-katanya juga tidak ada ya Allah ampunilah aku, tidak. Ya Allahumma, ya Allah, Rabbana dzalamna, ya Tuhanku, aku telah menganiaya anfusana, diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni saya, kami, ya saya, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku menjadi orang yang rugi. Tidak ada permohonan yang spesial kepada Allah, tetapi banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-A'mashi, kemudian al-A'mash
Ini salah satu imam qurra ya. Al-A'mash mengatakan bahwa disuruh nambahi, ya, disuruh nambahi. Al-A'mash dalam mimpinya bertemu dengan seseorang. Ya. Atani atin fil manam. Datang kepadaku seseorang yang datang dalam mimpiku. Jadi ini bedanya mimpinya para ulama, para waliullah dengan mimpi kita. Ya. Kalau mimpinya para ulama ini adalah ilham. Ya. Faqala ya Sulaiman, jadi Imam Al-Ma'syi ini namanya Sulaiman. Zid fi hadhil kalimat, tambahkanlah dalam kalimat ini. Wa nasta'inka, disuruh menambahi wa nasta'inuka ala fasadi amrina, ya. Wa nas'aluka sholaha umurina, disuruh nambahi ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha umurina kullahu. Disuruh nambahi, ya Allah, saya minta pertolongan kepadamu, ya, karena tingkatannya beda. Disuruh nambahi ada doanya. Wa nasta'inuka, dan aku minta pertolongan kepadamu ala fasadi fina, atas kerusakan yang terjadi pada diri kita. Wa nas'alu sholaha umurina sholaha amrina kullahu, ya, dan jadikanlah segala urusan kami menjadi urusan yang baik. Setiap dalam segala urusan kami menjadi baik. Jadi disuruh nambahin, ya. Disuruh nambahin ini. Tidak hanya Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa anta musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ditambahi Allahumma, ya, tambahi wa nasta'inuka ala fasadi amrina wa nas'aluka sholaha umurina kullahu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu kita nggak boleh susah dalam dunia. Maka dilanjutkan, waman asbaha li umurid dunya khazinan, barang siapa yang pagi-pagi itu sudah susah dengan urusan dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka pagi-pagi itu dia sudah dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pagi-pagi sudah susah dengan urusan dunia itu, kita seakan-akan datang mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada masalah yang Allah berikan sama kita, ya. Makanya kalau kita ini tidak bisa banyak beramal, sujud kepada Allah, paling tidak pagi-pagi memandang langit terus mengucap subhana, ya, membaca subhanallah, ya, melihat langit, melihat ke atas cakrawala, membaca subhanallah, ya, membaca tasbih bahwa Allah maha suci, Allah yang telah menciptakan langit. Tafakkaru fil khalqi, ya, berfikirlah tentang alam ini juga merupakan ibadah. Kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana, ya Allah, Engkau ciptakan segala yang Engkau ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Kita lihat bulan, lihat dan bulan, lihat, ya, langit ke atas, yang demikian Allah desain luar biasa, sehingga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mukmin itu harus gembira, nggak boleh kita susah-susah, ya, kita senang. Mari kita merasa ridho, ya, artinya senang itu berarti ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang pagi-pagi sudah bingung, sudah susah dengan urusan dunia, maka dia pagi-pagi itu pula sudah datang mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin sebagai nasihat untuk kita. Tentunya kita
dalam urusan di dunia ini ya kita biasa saja, santai saja, ada masalah biasa tempatnya di dunia. Nanti ada tempat tidak ada, yang masalah dikumpulkan masalah saja, yang tidak ada masalah, yang tidak ada masalah. Di akhirat itu nanti dipisah-pisah, dunia ini masih campur. Selama kita di dunia ya masih bercampur, baik buruk campur, ya. Orang yang susah, orang yang senang campur, ya. Ada susah, ada senang. Nanti di akhirat yang senang-senang saja nggak ada susahnya, yang susah-susah saja tidak ada senangnya. Yang senang di surga tidak ada susahnya, yang apa? Yang susah di neraka tidak ada senang-senangnya. Di dunia seperti itu, jalani saja, nikmati saja, berdoa, berusaha. Nanti selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.